Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin. Semoga setiap waktu yang kita lalui bernilai sesuatu yang positif, produktif, dan kontributif. Saya ucapkan selamat kepada para peserta seminar. Dan saya senang sekali malam hari ini didampingi oleh orang yang sangat spesial. Karena itu saya kenalkan, beliau adalah Ibu Hadijah. Apa kabar Bu Hadijah? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, khusus sesi ini saya panggil Bu. Di luar sesi ini saya panggil sayang. Jadi sebagaimana para peserta seminar sudah tahu di publikasi tentu saja ya. Jadi seminar malam hari ini akan kami bawakan berdua. Kami ini oleh media disebut sebagai pasangan motivator muda. Nah, tema kita ini saya harap sangat bermanfaat, baik bagi remaja yang belum ketemu pasangannya, termasuk bagi yang sudah menikah. Judulnya Get Married and Grow Rich, menikah dan tumbuh menjadi kaya. Judul seminar ini sendiri adalah permintaan dari banyak sahabat. Dan tentu karena judulnya itu menikah dan tumbuh menjadi kaya, enaknya harus disampaikan berdua. Karena itulah saya terima kasih kepada Ibu Hadijah yang berkenan malam hari ini kita belajar bersama Bu ya. Bersama ya. Belajar bersama bagaimana pernikahan itu kita bangun, tetapi sekaligus masing-masing dari pasangan ini saling mensupport, saling memberdayakan sehingga tumbuh menjadi pasangan yang ideal. Dan tentu saja ini akan kita mulai. Nah, tentu sebelum masuk ke jenjang pernikahan ini ada motivasi yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki atau perempuan. Karena itu saya ingin dengar ini. Apa sih dulu gimana ceritanya Bu Hadijah bisa menikah gitu? Menentukan pilihan itu berat apa dipaksa dulu itu? Setiap orang pasti punya target menikah ya, bukan hanya soal usia, tapi soal bagaimana dia juga sudah bertemu dengan calon yang pas, gitu ya, sesuai karakter, orang menyebutnya seperti itu. Mungkin di agama kita sudah ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW ya, memberikan beberapa kriteria sebaiknya seperti apa kriteria yang harus kita dapatkan sehingga kita waktu itu juga kita pas untuk bilang ya untuk diajak menikah. Dan waktu itu juga saya sudah merasa kriteria yang disampaikan Rasulullah dalam hadis beliau itu sudah sangat pas, makanya saya bilang oke, untuk diajak menikah. Mungkin itu ya. Baru kali ini saya mendengar ini pengakuan, semoga jujur Bu ya. Kriteria apa baiknya yang harus dimiliki oleh calon pasangan kita ini menurut agama ya? Menurut agama ini ya, bukan menurut saya. Kalau menurut agama semua orang pasti tahu. Yang pertama adalah, jadi hadis Nabi yang tungkahul mar'atu li arba'in itu ya, perempuan dinikahi karena alasan 4. Dan itu sebagaimana saya sampaikan di tausiah cinta, meskipun disebutkan al-mar'atu, tapi kalau yang mencari pasangan itu perempuan juga berlaku bagi laki-laki. Yang pertama li jamaliha. Li jamaliha, dan jangan selalu diartikan li jamaliha itu kalau laki-laki ganteng itu secara fisik saja. Orang itu menilai kegantengan itu juga tidak semuanya sama. Ada si A menilai yang ini ganteng tapi si B menilainya kurang ganteng ya. Itu namanya apa itu? Orang menyebutnya itu ganteng secara inner beauty. Itu kalau perempuan inner beauty. Jadi ganteng itu akhlaknya, sifat, karakter, kepribadian ya. Iya, bisa jadi. Cantik juga begitu. Semua orang punya kriteria kecantikan berbeda-beda. Ada yang bilang langsing, kurus itu ideal kecantikan menurut satu orang, tapi bukan juga, tidak selalu orang lain juga begitu. Ada yang bilang agak lebih berisi itu lebih kelihatan cantik. Nah, jadi soal cantik dan ganteng itu normatif menurut masing-masing individu mungkin.
Jadi memang tidak boleh pendekatan terlalu ini ya, physically ya, dicoba lihat kecantikan, ketampanan. Iya. Kriteria yang kedua, lima liha. Karena calon pasangan kita ini mapan ya istilahnya ya. Ada ungkapan yang menarik itu. Cinta dibangun dengan perasaan, tapi dirawat dengan penghasilan. Nah, gimana itu menurut Mbak Lia? Setuju sekali. Setuju sekali. Jadi mungkin kalau saya boleh berpendapat, soal kemapanan itu tidak selalu kita lihat di awal ketika mereka itu masih sejaga. Kalau untuk perempuan ya masih sejaga, terus harus kita lihat dia punya semua yang pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, Rumah pribadi, tabungan pribadi. Tidak selalu seperti itu, tapi kita harus sudah melihat sosok orang yang akan kita jadikan suami ini. Memang dia benar-benar orang yang akan mandiri ke depannya, yang memang benar-benar akan menjadi kepala keluarga, menjadi imam, kepala keluarga yang pasti akan selalu siap sedia mensejahterakan keluarga itu. Iya. Dan setelah lijamaliha, limaliha, itu yang ketiga ada linasabiha, karena dari keluarga yang baik. Tentu ini penting karena kita ini dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan yang paling berpengaruh adalah keluarga. Tetapi dalam agama, dalam hadis Nabi tadi yang disampaikan, selain karena jamaliha, maliha, nasabiha, yang paling penting ada ternyata lidiniha. Itu gimana pengertian yang lebih bisa kita pahami ini? Siapa yang mencari pasangan dengan kriteria agamanya kuat, tarifatnya tegak, maka engkau akan beruntung. Iya, paling tidak orang yang sudah punya agama kuat pasti punya pondasi juga yang kuat. Mereka akan punya niatan menikah itu bukan untuk sekedar mencari pasangan, tapi menikah itu adalah ibadah dan penyempurnaan ibadah. Maka orang yang sudah dinnya, agamanya baik, otomatis dia nanti akan membawa pernikahan itu adalah ibadah. Tiap proses fase dalam pernikahan mulai dari awal sampai akhir itu mereka akan melihatnya sebagai ibadah, bukan hanya sekedar sebagai bagaimana orang itu sudah menjalin pernikahan dan akhirnya tentang sesuatu hubungan yang hanya fisik belaka, bukan itu. Iya, jadi ini menarik. Pernikahan bukan hanya merubah status, tapi sekaligus sebagai ibadah. Maka siapa yang menikah untuk menjaga kehormatan itu dijamin oleh Allah. Ada nggak jaminan bagi orang yang nikah itu akhirnya nanti hidupnya berkecukupan gitu? Sebab hari ini kan kita selalu banyak pertanyaan. Yang mau nikah harus mapan dulu, harus punya kerjaan. Apalagi kalau pertanyaan calon mertua itu, emang udah kerja di mana? Penghasilanmu berapa? Itu paling mau beban ini. Gimana ini? Iya. Di Al-Quran sendiri Allah sudah memberikan sebuah support mungkin ya, dan keyakinan yang benar bahwa kalau kita mau menikah kita akan otomatis kaya. Iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadli. Surat An-Nur ayat 32. Oh, ini luar biasa ini. Jaminan langsung dari Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ketika pasangan itu menikah masih ke dalam kondisi miskin, maka belum mapan gitu ya, akan dijamin Allah mereka kaya karena karunia-Nya. Saya kira tidak ada motivasi yang lebih kuat ketimbang jaminan atau garansi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kalau kita sudah sesuai dengan pedoman yang Allah berikan, insya Allah, tidak hanya insya Allah, pasti akan sesuai dengan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Karena itu saya ingin ngasih poin yang penting ini. Apa yang harus kita siapkan untuk nikah? Ternyata adalah keyakinan yang benar. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah ngasih jaminan tentang kecukupan bahkan kekayaan, maka menikahlah. Seorang sahabat Nabi ketika membaca ayat An-Nur 32, itu beliau langsung memberikan penjelas, iltamisu al-ghina fin nikahi, carilah kekayaan itu dalam pernikahan. Nah, ini menarik. Jadi segera kalau begitu ketemu pasangan yang memenuhi 4 kriteria tadi dan terutama agamanya kuat, segera menikah
dan yakinlah Allah akan memampukan, mengkayakan Anda, Allah akan memberikan kekayaan bagi yang menikah. Bisa jadi kita boleh nggak membahas tentang sesuatu hal yang logis. Gimana ya? Mungkin menurut Al-Quran seperti itu. Tapi kalau untuk kita pikirkan secara logis, rasional gitu, orang yang sudah menikah otomatis punya tanggung jawab tersendiri, punya kebutuhan sendiri, punya pengeluaran sendiri. Otomatis dia akan secara spontan atau secara tidak sengaja dia akan bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki itu. Mungkin itu kurang lebihnya seperti itu ya. Ketika orang sudah mulai bismillah menikah, dia sudah punya tanggung jawab. Kalau suami sudah punya tanggung jawab istri yang harus dinikahi, nanti kalau mereka sudah punya anak juga mereka harus mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi langkah kedua setelah keyakinan yang benar bahwa Allah akan mengkayakan pasangan, yang kedua adalah kerja keras. Karena ini bagian dari tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab, tapi tanggung jawab ini kan suami nih. Mungkin kalau semua pasangan yang sudah mulai mantap dan sudah sangat yakin kalau yang dilihatnya di depannya ini memang sudah calon yang sesuai dengan kriteria baik secara agama ataupun kriteria menurut dia sendiri, baru selanjutnya ke restu orang tua. Nah, itu juga jangan dilupakan. Hari ini banyak para remaja itu sudah mendapatkan calon, tapi mereka tidak ada komunikasi sama sekali kepada orang tua. Nah, ini yang menjadi kendala oleh banyak remaja. Akhirnya ketika sudah mendapatkan pasangan, sudah mantap, mereka baru berkomunikasi dengan orang tua. Dan setelah berkomunikasi dengan orang tua, ternyata orang tua tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Harapannya langsung direstui, langsung dinikahkan, dibuatkan pesta. Oh, ternyata tidak. Malah orang tua tidak setuju karena menurut orang tua kriteria pasangannya kurang tepat. Nah, ini juga harus menjadi apa ini? Jadi baiknya itu sejak awal harus mengenalkan ke orang tua ya? Sejak awal paling tidak harus menjalin komunikasi yang baik. Paling tidak anak itu harus tahu kira-kira kalau kita sebagai seorang anak mau menikah itu seperti apa kriteria dari ibu yang harus menjadi pasangan saya. Nah, itu paling nggak itu terjalin, komunikasi itu tuh selalu terjalin. Bukankah dalam sebuah keluarga yang ideal memang akan selalu ada komunikasi. Nah, yang menjadi kendala banyak remaja itu kalau komunikasi itu tidak terjalin, keinginan orang tua dan keinginan anak berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu pasti kendala itu nanti akan ada, dan ini pasti dialami banyak orang. Ya, banyak pertanyaan juga yang agak susah kita kalau tidak kita pelajari kasus per kasus. Udah terlanjur jatuh cinta, Pak, tapi orang tua nggak ada restu. Itu kan problemnya sebenarnya di komunikasi awal ya. Komunikasi awal. Tetapi itu juga masih tetap bisa diperbaiki. Sebetulnya orang tua itu ingin anaknya bahagia, baik anak laki atau perempuan. Karena itu bagaimana Anda yang sudah ketemu calon, Anda yakin itu calon yang ideal? Jadi itu memang pentingnya ta'arufan ya mungkin. Jadi kita artikan ta'aruf kali ini jangan antara dua sejoli yang mau menikah, tapi ta'aruf itu antara dua sejoli yang mau menikah dengan keluarga besar mereka. Sekaligus ini menjawab kalau ada yang nanya, Pak Sofyan dulu itu waktu mau nikah pacaran nggak? Kita pacaran 14 tahun sejak 2006 sampai ini tahun berapa? 2020. Pacarannya habis nikah. Dan alhamdulillah setiap malam-malam pertama, setiap bulan adalah bulan madu. Nah, itu yang ideal sebetulnya. Kembali buat dia. Bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua atau keluarga besar kita dengan calon kita? Kalau sudah terlanjur jatuh cinta ini dan orang tua tampaknya nggak serg, masihkah ada kesempatan untuk kita melanjutkan hubungan? Nah, gitu kira-kira pertanyaan ini. Semua itu butuh perjuangan tentunya. Kalau memang ada kendala seperti itu, sudah terlanjur komunikasi belum terjalin, juga belum sempat ta'arufan, tapi ternyata sudah sangat nyantol sekali hati satu dengan hati yang lain, mungkin kita bisa sedikit bersabar, tapi tetap harus menjalin komunikasi dengan orang tua dan sampai orang tua setuju. Intinya kan yakinkan orang tua bahwa pasanganmu itu memenuhi kriteria beliau, itu aja sebetulnya. Dan layak menjadi pendamping untuk anaknya. Ya. Gitu ya.
Jadi ini introspeksi ya bagi terutama para pemirsa yang belum ketemu jodohnya atau sudah ketemu tapi belum mantap. Yakinkan bahwa orang tuamu menyetujui hubunganmu, sebab hubungan bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi jadikan pernikahan sekali berlanjut sampai di surga. Gitu ya. Nah, berikutnya ini supaya kita ngerti step berikutnya setelah kita punya keyakinan yang benar bahwa pernikahan itu mendatangkan kemakmuran. Janjinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yakunu fuqara ayughnikumullahu min fadlih. Selanjutnya ini saya yang berganti bertanya. Kalau sudah siap semua ini, orang tua sudah setuju, pasangan sudah sama mantapnya, terus apa yang harus dilakukan oleh pasangan muda yang baru menikah? Langkah apa yang harus mereka lakukan? Iya, saya pribadi dan saya terbiasa sejak remaja itu menulis impian hidup. Kita sebut istilahnya sebagai proposal hidup. Termasuk kriteria calon istri udah saya tulis sebelum saya ketemu orangnya. Jadi waktu saya masih studi di Al-Azhar itu tahun 98. Sudah punya impian kriteria pasangan ya? Tahun mahasiswa 98, itu ya? Mahasiswa itu haji pertama. Harusnya jarak Mesir Saudi itu 2 jam naik pesawat. Tapi sebagai mahasiswa terlalu mewah naik pesawat terbang. Akhirnya kami beli tiket kapal laut. Butuh waktu 2 hari 3 malam. Nah, di atas kapal laut yang besar itulah, sementara teman-teman lain bermain bola, saya mengambil buku catatan harian saya dan terus di situ, ya Allah terima kasih setelah kau perkenankan aku bisa kuliah di Al-Azhar dengan beasiswa. Saya ingin melanjutkan S2 dengan beasiswa juga di UGM Jogja dan saya tulis banyak impian. Salah satunya yang saya tulis sebelum ketemu orangnya. Ya Allah, aku ingin punya istri yang cantik, hafal Quran dan rambutnya panjang. Oh kan itu. Jadi buka-bukaan rahasia ya malam ini ya. Itu kriteria calon impian. Itu kriteria istri impian saya waktu muda. Gitu. Ya. Maka begitu saya sampai di depan Ka'bah itu, buku catatan harian saya itu saya bawa putar-putar tawaf di depan pintu Ka'bah, saya angkat, ya Allah ini impian hidup saya. Kalau engkau ridho mudahkan cara meraihnya. Dan alhamdulillah wa amma bi nikmati rabbika fahadis, segala yang saya tulis dimudahkan Allah. Begitu selesai Al-Azhar saya bisa lanjut S2 di UGM dan tahun 2006 saya bawa rombongan umroh. Ada 34 grup. Salah satunya ada perempuan cantik hafal Quran. Dan alhamdulillah kami dinikahkan di depan Ka'bah. Kriteria sesuai yang saya tulis itu impian. Cantik jelita, hafal Quran, rambutnya rambutnya pendek. Namanya Hadijah. Dan sekarang istri saya, tapi rambutnya kan pendek ya. Jadi maksudnya kalau mau bermimpi mengajukan permohonan sama Allah yang banyak, sebanyak-banyak. Jangan takut. Jangan takut terlalu berlebihan. Enggak, kita kirim proposal hidup ini, Allah yang memberikan prosesnya. Itu waktu masih single. Maka pertanyaan Bu Hadijah, apa yang harus dilakukan pertama kali pasangan muda? Begitu kita sudah menikah, buatlah proposal hidup itu pasangan. Iya. Ya, ingat ya jadi ya kita ya. Tadi pertanyaannya kan kurang lebih singkatnya, malam pertama itu bisa jadi orang itu bingung ya, apalagi ketika nggak benar-benar pacaran dalam tanda kutip, kita hanya ta'arufan dengan keluarga besar. Waktu itu ini jadi kita buka-buka rahasia ya. Waktu itu memang benar, alhamdulillah kami diizinkan dan kami dimudahkan untuk melaksanakan akad nikah di depan Ka'bah. Dan waktu itu memang di malam pertama itu kami diberikan surprise oleh travel yang kami ikuti. Kami diberikan satu kamar spesial, kamar pengantin. Tapi apa yang kami lakukan, kami justru bingung ketika masuk kamar itu. Terus mau ngapain? Terus gimana ini kamarnya? Iya, selayaknya kamar pengantin. Tapi habis isya kita makan malam di hotel, masuk kamar kok bingung. Akhirnya udah saya tawarkan kepada bidadari surga saya, gimana kalau malam hari ini kita habiskan waktu di Masjidil Haram, kita baca Al-Quran, hatamkan 30 juz dan
Kita sepakat. Uniknya, lu kok ya mau gitu loh. Ayo kita sepakat berdua. Akhirnya udah kita jalan. Dan tidak ada satu rombongan termasuk keluarga kita ngertinya mereka ya kita di kamar ngasih-ngasih malam pertama. Ternyata enggak, kami di Masjidil Haram baca Al-Quran, saling mendengarkan, saling nyaman. Dan begitu selesai doa, masih ada waktu jam 2 malam. Akhirnya saya kasih kertas putih dan akhirnya kami merumuskan proposal hidup pasangan. Masih ingat nggak apa impian pertama buat Ija waktu itu? Saya masih ingat, saya simpan sampai hari ini. Jadi memang kalau sudah menjadi pasangan itu kita sudah kayak membangun perusahaan ya. Kita harus sudah satu visi dan kita sudah satu misi. Nah, itu menarik, satu ya. visi, satu misi gitu. Visi, misi, value sebagai sebuah keluarga wajib. Sebab kalau nggak gitu, jangan sampai kita menganggap pabrik, perusahaan itu lebih penting ketimbang keluarga yang kita bangun. Maka bagi yang mau menikah atau yang sudah menikah, mulai sekarang bersungguh-sungguh merumuskan visi, misi, dan value rumah tangga. Agar ketika berjalan bisa beriringan, bersama, harmonis. Saya masih ingat impian pertama Bu Khadijah. Waktu itu kan harusnya bisa misi, saya menulis di kertas HBS terdiri, Bu Khadijah menulis sendiri. Dan di urutan pertama saya heran, ditulis oleh istri saya itu memiliki pesantren inspiratif. Saya aja kaget. Nggak terpikir oleh saya kok punya pesantren. Tapi lihatlah, tugas kita bermimpi. Allah yang akan menghadirkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita sedang membina, mengembangkan pesantren entrepreneur Al-Mawaddah. Alhamdulillah 2018 juga dapat penghargaan tingkat nasional sebagai pesantren entrepreneur inspiratif tingkat nasional. Jadi kembali, step kedua setelah keyakinan yang benar bahwa pernikahan mendatangkan kemakmuran, yang kedua adalah membangun visi dalam berkeluarga. Itu ya? Iya. Jadi sebelum kita menikah itu masing-masing individu pasti akan punya impian. Masing-masing kita punya impian. Tapi ketika kita sudah menjadi pasangan, impian itu harus juga menjadi impian pasangan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan lebih mudah merealisasikan. Coba bayangkan ketika saya punya impian ingin punya pesantren, sedangkan suami dulu sebelum kita nikah, saya udah sempat pamit atau izin lah bahasanya. Oh iya. Saya mau meniti karir sebagai diplomat di luar negeri. Nah, itu contoh ketika saya masih single belum menikah. Saya ingin melanjutkan jadi diplomat di luar negeri. Kemudian ada akses di Kementerian Luar Negeri. Tetapi istri dan keluarga tidak setuju. Artinya terjadi kompromi. Nah, itu akan jadi masalah manakala sudah terlanjur menikah dan impiannya bertentangan. Yang satu pengen punya pesantren, yang satu pengen perusahaan. Dan ketika menikah pun itu harus melebur kata aku, kamu, dengan kita. Nah, itu yang penting. Menarik. Nah, aku, kamu menjadi kita. Kalau sudah impianmu seperti ini, impianku seperti itu, kalau kita sudah melebur menjadi kita, akan kita komunikasikan. Apalagi seperti contoh kita tadi ya, impian bertentangan. Saya bermimpi punya pesantren yang pastinya ya memang harus di Kudus. Tapi ternyata suami punya impian yang lain, menjadi diploma, dan setelahnya pasti tidak di rumah, tidak di Kudus lagi. Nah, itu pasti sangat bertentangan. Tapi ketika kami menyadari bahwa sebuah pernikahan itu melebur kata-kata antara aku, kamu menjadi kami atau kita, itu akhirnya kami berusaha berkomunikasi enaknya seperti apa yang bisa kita jalankan bersama, yang bisa kita bangun impiannya untuk diraih berdua, tidak masing-masing. Waktu umroh terakhir sebelum COVID-19 saya ketemu satu teman yang sekarang di Saudi. Mereka sampai mengingatkan, loh kenapa Mas Sofyan dulu kok nggak jadi berangkat jadi diplomat, apa nggak nyesel? Maka saya bilang enggak, hidup itu pilihan. Dan kalau pilihan saya kan sederhana, karena apa? Karena itu hanya kesempatan yang saya lewatkan dan Allah berikan kesempatan yang berharga. Istri saya mengorbankan cita-cita impiannya sejak SMP Sanawi ya? Sanawi di mana toh? Iya. Saya mengikuti itu karena kan teman
adik saya ya. Bu Hatiza ini teman sekelas adik saya yang paling kecil, Helmi Mutrika yang sekarang di Jogja. Jadi sanawiyah aliyah itu cita-citanya menjadi seorang dokter. Saya tahu persis, ikut kursus bimbingan ya di Primagama di banyak tempat, bahkan sudah diterima di satu kampus Semarang. Tetapi tiba-tiba karena ada diskusi ya. Waktu itu kita masih ta'arufan. Masih ta'arufan, ya. di tingkat ta'aruf. Tetapi ingat ya, ta'aruf yang boleh dilakukan oleh seorang santri adalah ta'aruf bukan berdua, tetapi dengan keluarga besar. Gitu. Saya memilih untuk di Kudus. Akhirnya keinginan untuk kuliah itu diganti dengan ngambil spesialis hafal Al-Quran. Oke, sekarang kita ke poin berikutnya dan yang paling penting ini, bagaimana pernikahan itu mendatangkan kemakmuran. Grow rich. Mungkinkah pasangan yang mengawali rumah tangga dengan kemandirian ini bisa langsung menjadi kaya? Ini kan penting. Kuncinya semua rezeki akan datang mengalir pada sebuah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi rahmat pun akan Allah turunkan, akan Allah hujankan pada sebuah rumah atau keluarga yang seperti itu. Jadi ketika kita memang sudah memutuskan untuk menikah, membangun rumah tangga, kita pastikan dalam rumah tangga kita itu selalu bahagia, harmonis. Walaupun kita tidak membohongi kalau sebenarnya dalam rumah tangga itu dalam perjalanannya pasti akan banyak masalah. Dan itu akan dialami semua orang. Tidak selalu kehidupan rumah tangga ini perjalanannya selalu manis. Iya kan, itu yang indah-indah saja. Ta'aruf itu sepanjang hayat ya. Iya, sepanjang lagi kita hayat. masih dalam ikatan pernikahan, kita selalu mengenal terus, ta'aruf terus. Hari ini alhamdulillah kita dikaruniai 4 anak dan terus kita juga saling mengenal terus. Pernah sekali waktu, ini hanya untuk inspirasi bagi para pemirsa. Jangan berpikir bahwa apalagi pasangan motivator spiritual pasti hidupnya nyaman, damai, bahagia, harmonis terus panjang. Tidak pernah kita, hanya masalah sepele akhirnya kita jadi nggak nyaman. Kita berdebat sampai akhirnya sama-sama tidak nyaman. Sama nggak nyamannya, dan hari-hari itu kita merasa rezeki itu nggak berjalan dengan lancar. Maka rahasianya saya setuju dengan Bu Hatijah, di mana hati pasangan suami istri ada yang nggak nyaman, rezeki berjalan melambat. Maka jangan ada waktu melewati malam kemudian kita tidak saling memaafkan. Kita punya kebiasaan setiap malam saling minta maaf, saling meridhoi ya. Jalin komunikasi dengan benar dengan pasangan. Jangan juga lewatkan satu hari tanpa menjalin komunikasi. Apalagi yang mungkin LDR ya, yang berpisah dengan tugasnya, suami karena tugas kayak gitu. Tidak apalagi hari ini sudah sangat mudah sekali kita komunikasi, sudah bisa lewat WA ya. Harusnya ada hikmah ini ya. Wabah corona merekatkan hubungan suami istri. Saya punya pengalaman, dan ini sering saya share ketika saya berikan pelatihan, seminar atau motivasi. Ketika ada hubungan yang tidak harmonis, maka apa yang saya lakukan? Saya ngambil foto yang paling indah. Dan foto itu akhirnya saya kasih tulisan, menjadi keluarga bahagia, kaya raya, berlimpah berkah. Itu waktu kita masih tahun berapa ya? Kita anak kedua, Kak Dihar sama Mbak Ayah. Dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Memang segalanya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi itu yang saya sebut dengan energi. Itu menjadi sebuah impian. Karena kita ketika melihat foto itu, kita akan membaca tulisannya, dan itu terus yang akan kita ingat. Dan itu Ana inda zonni abdibi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadap begitu. Ya, jadi Allah akan selaras sesuai dengan prasangka hambanya. Maka begitu kita sudah menikah, yakini pasangan kita adalah pasangan terbaik yang sudah disiapkan Allah. Pasangan kita adalah pasangan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh berkelimpahan. Karena itu energi jangan sampai dirusak oleh pertengkaran, oleh hal-hal yang tidak penting ya. Iya, selalu pupuk pohon cinta. Ya. Dengan kesabaran, dengan pengertian, dengan saling menghargai. Mungkin itu yang perlu. Jadi malam hari ini kita harus memupuk 2 jenis pohon. Yang pertama pohon cinta, get married. Yang kedua pohon uang, grow rich. Tapi jangan khawatir,
Bisa jadi dari awal ini para pemirsa menunggu, kapan Pak ini kita jadi nikah tapi supaya langsung kaya. Di akhir sesi akan saya kasih bonus. Apa itu? Yaitu audio terapi magnet rezeki dan kebahagiaan. Sebab otak kita ini kan dibagi dua. Bagaimana sering kita share dalam materi parenting ya, mendidik anak jadi juara. Otak sadar kita itu hanya 12%, sisanya 88% itu subconscious mind. Karena itu kita tidak boleh ingin kaya tetapi kita masih punya keyakinan yang salah. Tampaknya tidak bakat, kami orang jadi kaya, kita ini orang miskin dari kampung sederhana. Maka untuk menghilangkan semua keyakinan negatif itu perlu menembus yang kita sebut dengan reticular activating system. Itu semacam radar. Dengan cara apa? Diturunkan gelombang otak menjadi alfa theta, dan itu akan saya kasih, nanti saya kasih linknya ya. Audio terapi magnet rezeki dan kebahagiaan. Cukup didengarkan sambil rileks, maka itu mengakses rezeki dari Allah yang tak terbatas. Jadi diskusi seminar malam hari ini, yang pertama, bangun rumah tangga yang tetap punya keyakinan yang benar. Nah, kalau sudah menikah ini Pak, kira-kira apa ini yang membuat orang bisa bertumbuh menjadi kaya, lebih kaya dan lebih makmur ketimbang sebelumnya? Apa ini kira-kira? Kalau dari hal yang sering kita lihat itu kan jarang ada berjaka terus kaya raya. Karena itulah kenapa begitu orang menikah itu rezeki dari dua orang itu kan digabung. Apalagi kalau motivasinya karena agama tadi. Allah akan menolong 3 golongan, dan salah satu golongan itu adalah an-nakih alladzi yuridu al-afafa. Orang yang menikah motivasinya untuk menjaga kesucian. Karena itu tentu kalau sudah menikah tanggung jawabnya beda, maka harus dibutuhkan bekerja keras. Tentu sebagai keluarga, kepala keluarga, suami harus tanggung jawabnya penuh. Maka kalau masih bujang, malas-malasan, boleh, tidak ada masalah Pak. Terus apa ini yang membuat kira-kira motivasi orang yang sudah menikah agar mau bekerja keras atau bekerja yang lebih maksimal ketimbang sebelumnya? Apa Iya, ini memang bekerja keras itu didorong ya? oleh satu keinginan yang besar. Karena itu tadi visi misi value harus dirumuskan ke hal yang lebih apa ya, spesifik gitu ya, keinginan. Ya Bu Hatijah ingat toh, waktu alhamdulillah begitu selesai dari kuliah Mesir kan saya punya kesempatan menjadi pembimbing haji dan umroh tahun 2006 kalau nggak salah. Bukan, tahun 2016. Istri dan anak-anak nganter sampai bandara. Tetapi yang lain foto-foto selfie, saya perhatikan Bu Hatijah itu sedih di pojok gitu. Ingat nggak? 2016. Ingat, iya. Dan saya milih apa yang dirasakan itu? Waktu itu sedih sekali ya, kenapa bisa suami pergi untuk beribadah ke Makkah Madinah, sedangkan kami ditinggal gitu. Tetap ada keinginan untuk bersama-sama ke sana. Akhirnya saya memilih untuk berfoto dengan anak-anak dan suami sebelum masuk ke bandara untuk check-in. Saya foto dan waktu itu saya tulis hashtagnya tahun depan kami juga akan diperjalankan bersama anak-anak, insya Allah. Dan lihat Allah mengabulkan doa itu ya. Iya, memang 2017. 2017, 1 tahun kemudian alhamdulillah dengan keyakinan yang kuat dan tentu upaya yang maksimal, bekerja keras tadi ya Pak ya mungkin ya. Jadi memang kita tuh harus punya impian jelas, impian yang besar tentunya. Jadi sama-sama bermimpi. Untuk tugas kita itu bermimpi, jangan bermimpi yang kecil-kecil saja, tapi bermimpilah yang besar. Nah ketika begitu kita akan sekuat tenaga mengupayakan mimpi itu terwujud, walaupun tetap Allah lah yang maha mengabulkan, yang maha besar yang akan mengabulkan mimpi kita itu. Ya, jadi hanya impian yang besar yang akan menggerakkan setiap orang untuk bekerja keras. Tanpa impian kita jadi malas. Tapi kerja keras saja terbukti tidak mengantarkan seseorang meraih keinginan. Betul sekali. Maka yang kedua setelah bekerja keras tentu bekerja cerdas. Belajar sama orang yang terbukti sukses di bidang yang kita ingin tekuni. Karena itu mulai hari ini kita harus menjadi expert di bidang yang ingin kita selalu bertumbuh, selalu belajar, selalu berinovasi mungkin ya, agar kita selalu bertumbuh, tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan teknologi, agar kita juga tetap cerdas, bekerja keras juga, akhirnya kita bisa bekerja cerdas. Gunakan seluruh potensi kita
jaringan, teknologi, dan menyempurnakan kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga tentu tidak boleh dilupakan dan bisa jadi inilah fondasi paling kuat adalah bekerja ikhlas. Tentu tidak masuk akal berangkat jam 7 pulang jam 5 dari Senin sampai Jumat ya, nanti Sabtu tidur, Minggu tidur lagi, bekerja lagi Senin jam 7 pulang jam 5, tetapi tidak pernah menyempatkan diri untuk sholat duha, tidak pernah bangun malam bermunajat tahajud sama Allah. Bekerja ikhlas menjadi penguat bahwa ketika kita meraih sukses, Allah yang memudahkan. Dan begitu impian kita belum sampai di puncak, Allah pasti menyiapkan segala sesuatu akan indah pada saatnya. Saya kira hal-hal ini memang mudah untuk dikatakan, tetapi hasilnya adalah apakah kita mempraktekkan apa tidak. Dan alhamdulillah selama perjalanan pernikahan kami 14 tahun, 3 hal itulah yang selalu kami asah terus: bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan tentu jangan pernah dirusak oleh pikiran negatif. Setiap melihat kesuksesan orang lain, bersyukurlah, berbahagialah. Nah, ini kadang-kadang kita yang susah. Senang gitu ya. SMS susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Harus rubah. Itu tidak bisa. Itu energinya jadi rusak. Nah, untuk membantu karena pikiran kita itu sering terkontaminasi oleh energi negatif di sekitar kita, maka saya ingatkan salah satu bagian energi adalah mendengarkan audio terapi. Judulnya Menjadi Magnet Rezeki dan Kebahagiaan. Nanti saya kirim linknya dan silahkan Bapak Ibu sahabat yang berbahagia dengarkan itu selama 40 hari menjelang tidur. Kenapa? Gelombang turun di alfa. Maka lihatlah keajaiban yang terjadi. Allah akan mendatangkan rezeki dengan cara yang sangat mudah. Harta datang berlimpah tanpa susah payah. Dan itulah saat kita merasa bersyukur karena keluarga menjadi harmonis dan kita punya kesempatan untuk berbagi, berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita. Sungguh berbahagia sekali ya kita punya kesempatan seperti itu. Saya dulu belum punya kesempatan itu. Kalau untuk teman-teman sekalian yang mengikuti seminar ini pasti harus lebih bersyukur dan lebih bersungguh-sungguh. Jangan lupa dengarkan terus selama berapa tadi Pak? 40 hari sebelum tidur, ketika mau tidur. Dan yakini terus, buktikan nanti 40 hari akan terjadi keajaiban pada hidup Anda. Kalau selama ini selalu datang testimoni masuk ke HP saya, terima kasih Pak, setelah mendengarkan 40 hari audio terapi menjadi magnet rezeki dan kebahagiaan, keluarga saya dibimbing menjadi keluarga harmonis dan berkelimpahan. Giliran Anda peserta seminar kami, kirim testimoni dan akan menjadi kebahagiaan bagi kami. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih kesempatan Bu Hadijah dan seluruh peserta seminar. Kita saling doa supaya masing-masing keluarga kita dibimbing Allah menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa kita harus sukses? Karena banyak orang di luar kita, di sekitar kita yang ingin mendapatkan bantuan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.